Baik, pemirsa, persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso akan dimulai sesaat lagi dan saksi yang akan dihadirkan pertama kali untuk persidangan kali ini adalah ahli psikologi yang bernama Antonia Ratih. Kita akan mengikuti bersama-sama pemirsa bagaimana jalannya persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso berikut ini. Tunjukkan CCTV, apakah penasihat hukum maupun penuntut umum akan CV ya, kurikulum vitae. Dalam berkas sudah ada. Ada tanggapan? Yang Mulia, sebelum menentukan sikap untuk apakah ahli ini, apakah kami akan terima, kami mohon agar Yang Mulia menanyakan dulu pada saksi ini, pada ahli ini, apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa. Bagaimana? Iya, bertemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi Yang Mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara, tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat di penyidikan, setelah dia menjadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Mohon izin majelis, kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli meskipun pernah mengikuti proses penyidikan, tetapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diandalkan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli psikologis dalam kasus perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan asistensi kepada polisi. Jadi apapun yang disaksikannya di sini tentunya akan keberpihakan itu pasti ada. Dan anehnya juga, Yang Mulia, orang ini memeriksa ini. Saya tidak tahu bagaimana dia kapasitasnya sebagai orang yang memeriksa terdakwa ini. Apakah polisi berwenang membawa orang ini memeriksa kepada dia, sedangkan dia bukan anggota polisi dan tidak ada berita acaranya, Yang Mulia? ya. Apa yang terjadi di sini? Apakah Ibu ada menambahkan sebelum majelis
Musyawarah. Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pada tanggal 24 Januari, Yang Mulia. Itu dilakukan di kantor saya untuk mengamati CCTV. Dan itu dilakukan oleh saya dan tim saya. Kemudian ketika saya ikut sebagai mengasis ya, Yang Mulia. Apa itu mengasis? Mendukung, menemani Profesor Roni Niti Baskara untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Saya duduk sebagai observer dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan profil psikologis yang bersangkutan. Dan tentang BAP itu saya yakin sudah ada di berkas yang diajukan. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Mohon izin majelis, kapasitas ahli yang kami hadirkan di sini bukan dalam rangka dia ikut menyidik. Itu yang harus digarisbawahi. Tapi kapasitas dengan keahlian dia itu melakukan observasi. Jadi kita pertanyakan di sini, kalau seandainya dari penasihat hukum keberatan, silahkan nanti keberatan. Gitu, mohon izin majelis. Jadi beliau ini ahli yang kita sampaikan di sini guna menilai pendapat beliau, bagaimana hasil observasi dan nanti di persidangan ini bagaimana pendapat-pendapat beliau ini. Terima kasih. Begini Yang Mulia, di negara manapun termasuk di Indonesia tidak ada seorang ahli memberikan keterangan ahlinya, tapi dia menginterogasi saksi atas permintaan penyidik. Ahli itu kan menjelaskan tentang keilmuannya terhadap suatu soal yang dipandang oleh majelis perlu menjadi dijelaskan. Tapi ini, ahli saudara ini telah melakukan interview, bertanya dan sebagainya tanpa ada berita acara Yang Mulia. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin Yang Mulia? Yang Mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Cukup ya, majelis mau bermusyawarah dulu.